Oke, Ya, Mas. jadi untuk teorinya mungkin bisa kita skip ya. Jadi sebenarnya teorinya buat nyari moment inersia ini sih sebenarnya. Inersia dari segi 4 itu apa kayak gitu. Kita udah bahas ini sampai mana tadi? Inersia. Oke. Kesimpulan benda terapung itu kalau kalian di sekolah menengah kemarin itu sama halnya dengan hukum Archimedes. Ada benda terapung, benda melayang, benda tenggelam kayak gitu. Jadi kalau kemarin kalian ketika praktikum itu kurang lebih seperti itu. Itu kan kalian sebenarnya nyari kayak titik berat gitu kan, metasentrum dia stabil apa enggak kayak gitu. Nah, caranya nanti untuk menentukan dia stabil apa enggak metasentrumnya atau benda itu ketika terapung kayak gitu. Nah, kita pakai hukum Archimedes sebenarnya. Oke, nanti kita next contoh soalnya ada di next slides. Sorry, ini terbalik ya. Ini seharusnya benda tenggelam. Jadi terapung itu kayak gini, benda terapung. Kalau misalnya berat jenis benda itu lebih kecil daripada berat jenis air, itu biasanya benda itu terapung. Sehingga untuk kondisi benda terapung itu kita pakai keadaan seperti ini. Gaya gravitasi sama dengan gaya yang ada di bendanya itu. Jadi kalau misalnya kita nyari berat benda, F sama dengan volume dikalikan berat jenis. Gaya apung itu juga sama, volume F sama dengan volume air dikalikan berat jenis air. Jadi berat jenis benda di sini lebih kecil daripada berat jenis air. Kalau melayang, dia sama berat jenis benda sama berat jenis airnya. Dengan rumus yang sama ya, berat benda gaya apung seperti ini. Kalau misalnya tenggelam, berarti dia sorry, ini berarti gini ya. Dan sama dengan ya, ini berat bendanya lebih besar sehingga dia bisa terapung. Jadi kalau misalnya tenggelam, dia gravitasinya lebih besar daripada yang mengapung. Jadi gambarnya seperti ini, kebalik sama yang terapung. Jadi di benda yang tenggelam, berat jenis bendanya itu pasti lebih besar. Misalnya batu, besi, atau logam kayak gitu. Kalau misalnya kalian masukkan ke dalam air kan dia langsung tenggelam kan. Nah, dia berat jenisnya sama lebih besar daripada berat jenis air. Kalau misalnya berat jenis airnya sekitar 1000, berarti mereka lebih dari itu. Mungkin 1500, 1400 kayak gitu. Oke, contohnya seperti ini. Kita langsung ke soal aja ya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu, hukum Archimedes. Saya pikir maybe most dari kalian udah familiar terkait Archimedes, benda terapung, melayang, tenggelam. Fenomenanya juga sebenarnya ya kayak gitulah. Kalau misalnya kalian menyemplungin air, hanya mungkin benda ke suatu air, apakah dia terapung, tenggelam, kan kalian udah bisa memprediksi kayak gitu. Tinggal berat jenisnya itu seberapa kayak gitu. Oke, misalnya seperti ini, ada contoh ya. Batu di udara mempunyai beratnya itu 500 Newton. Sedang beratnya di dalam air adalah 300. Hitung volume dan rapat relatif batu. Nah, kita nyari gaya apungnya terlebih dahulu. Gaya apung adalah berat di udara dikurangi berat di air. Jadi 500 dikurangi 300 sama dengan 200 Newton. Kemudian kita nyari gayanya. Gayanya sama dengan Rho dikali G dikali V. Jadi massa jenisnya 1000, gravitasi 9,81. Volumenya adalah, ini yang belum diketahui volumenya berapa. Jadi 9,10 V. Dengan gaya apung 200, berarti kan 200 sama dengan 9 10 volume gini kan, sehingga volumenya adalah 0,0204 meter kubik. Kemudian untuk W di udara itu sama dengan Rho dikalikan G dikalikan V. W di udara kan 500 ya, 500 sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan volume. Sehingga dengan massa jenisnya itu sebesar 2500 ya, 2500. Sehingga rapat relatifnya adalah massa jenis benda per massa jenis air.
sama dengan 2500 per 1000. Jadi dari sini kita dapat massa jenis air. Massa jenis benda. Nah, rapat relatif itu seperti yang kita bahas pekan lalu. Jadi kan kita punya sifat jejer ada 3. Berat jenis, massa jenis, sama rapat relatif. Rumusnya juga itu aja sebenarnya. Nah, rapat relatif adalah massa jenis benda per massa jenis air atau berat jenis benda per berat jenis air, kayak gitu. Jadi dari sini kita dapat massa jenis bendanya, sehingga rapat relatifnya adalah massa jenis benda per massa jenis air, sehingga 2,5. Jadi volumenya adalah sebesar 0,0204, rapat relatifnya adalah 2,5. Oke, contoh yang lain seperti ini. Kubus kayu panjang sisinya 0,5, mempunyai rapat relatif 0,6, mengapung di air. Hitung bagian kubus yang terendam dalam air. Jadi misalnya ada kubus seperti ini ya. Ini kita pengen tahu berapa sih berat yang terendam di sini. Jadi misalnya kita udah dapat ini rapat relatif. Kemudian berat benda, habis itu gaya apung. Rapat relatif kan S sama dengan dicari gamma kubus. Jadi gamma kubus per gamma air berarti kan 0,6 sama dengan gamma kubus per gamma airnya 1000. Sehingga gamma kubusnya adalah 600. Kayak gini. Sehingga berat benda adalah gamma kubus 600 dikalikan volume. Volume kubus kan 0,5 kan. 600 dikalikan 0,5 pangkat 3. Kayak gini. Untuk mendapatkan berat bendanya. Hasilnya, berapa ya? 600 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5. 75 ya, 75 kayak gini. Habis itu kita nyari gaya apung. Gaya apung adalah sebenarnya kan rumusnya rho GV gini kan. Tapi kan kita bisa pakai rho G sebagai berat jenis dikalikan V. Jadi berat jenis airnya dapat 1000, volumenya adalah 0,5 dikalikan 0,5 dikali D. Kenapa dikali D? Karena kita belum tahu ini berapa ini yang tenggelam. Jadi kan ini 0,5 ya, 0,5, tebalnya 0,5, kita belum tahu tingginya berapa, tinggi yang terendam. Berarti kita bisa simpulkan seperti ini, 0,5 kali 0,5 kali D, hasilnya 250 D. Sehingga kita bisa nyari dengan cara seperti ini, keadaan mengapung, W sama dengan FB, dengan W-nya adalah 75, FB-nya itu 250 D, sehingga dari 0,5 ini, dia yang terendam 0,3. Jadi ini 0,3, ini 0,2. Yang nggak terendam atau yang di atas air itu 0,2. Kayak gitu. Ini sebenarnya contohnya sama sih. Oke, untuk contoh yang lain sebenarnya sama. Maybe untuk lebih detailnya akan saya coba bikin video asinkron aja kali ya, kalau misalnya biar nggak terlalu lama di contoh soalnya. Tapi kurang lebih bentuknya akan seperti itu caranya. Oke, kita masuk ke metasentrum, keseimbangan benda terapung. Oke, jadi misalnya ini ada benda ya, dia di sini dipengaruhi gaya gravitasi ke bawah sehingga dia namanya Fg. Tapi dari benda ini dia juga punya berat sehingga dia punya gaya untuk naik ke atas yang dinamakan dengan gaya Fb. Kayak gini. Nah, kemudian kalau misalnya kita goyang benda ini, jadi bayangin aja kalian punya suatu benda kayak gitu yang mengapung di atas air, kemudian digoyang, kayak praktikum kemarin ya, digoyang kayak gitu, searah jarum jam ke sana, digoyang gitu kan. Ini digoyang ke arah searah jarum jam, itu kan mereka pasti akan punya gaya ke sini kan. Ketika mereka digoyang ke sini, kan mereka kan balik lagi. Nanti timbul momen kopel yang besarnya M sama dengan FB dikalikan L. L-nya itu ini. Jadi jarak antara pusat gravitasi sama pusat benda itu berapa, yang arahnya berlawanan dengan goyangan awal.
kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti hasilnya positif, benda ini disebut dalam kesetimbangan stabil. Nah, kemudian kalau misalnya ini ya digoyang lagi secara jarum jam, tapi dia nggak ada perlawanan, maksudnya adalah arahnya sama dengan goyangan awal. Jadi ketika kalian goyang gitu ya, kan kalau misalnya stabil dia akan balik lagi kan. Jadi kalau misalnya dia ternyata nggak balik lagi, maksudnya arah goyangannya itu juga kembali ke sini kayak gini. Nah, itu namanya keseimbangan labil. Jadi biasanya besarnya negatif. Jadi kalau stabil itu dia punya ketika digoyang ke sini dia akan balik ke sana. Ketika labil, ketika dia digoyang ke sini, dia kan juga goyang lagi. Jadi jadinya miring gini loh. Jadi nggak stabil, labil. Nah, kalau misalnya lingkaran, itu kan agak susah ya untuk mengidentifikasi dia stabil apa enggak. Nah, kita bisa menyebut ini sebagai keseimbangan indifferent. Bedanya itu. Jadi untuk keseimbangan cuma ada 3. Keseimbangan stabil, labil, sama indifferent. Kalau stabil, kalau digoyang searah jarum jam, dia akan ngelawan arahnya. Jadi dia akan tegak lagi. Kalau labil, ketika dia digoyang searah jarum jam, dia akan tetap ambruk gitu loh. Maksudnya dia belum tenggelam tapi ambruk. Nah, itu keseimbangannya labil. Kemudian untuk metasentrum sebenarnya sama penjelasannya. Jadi ketika dia digoyang searah jarum jam, dia akan balik lagi. Nah, untuk membedakan apakah dia stabil apa enggak, ketika nanti dianalisis, kita bisa pakai teori seperti ini. Perhatikan ini ya, titik-titiknya ini. Jadi untuk G, itu pusat benda, pusat gravitasi lah, gaya gravitasi. Untuk B, dia gaya angkat dari benda ini. Kemudian kalau kita goyang ini, goyang ke sini ya, itu kan B-nya kan akan di sini ya, akan berubah arahnya. Sedangkan gravitasinya biasanya tetap kayak gini. Nah, kemudian kita punya yang namanya M di sini. Jadi ketika B aksen ditarik ke atas, dia akan timbul gaya M. Itu besarnya momen goyangnya. Jika B aksen berada di sebelah kanan G atau M titik metasentrum di atas G, maka terjadi momen yang melawan. Jadi benda stabil. Jadi kalau misalnya M-nya itu di kanan G, kemudian B-nya B aksennya di kanan B, dia itu bendanya stabil. Tetapi kalau misalnya B aksennya berada di sebelah kiri G, berarti di sini ya, B aksen di sebelah kiri G, kemudian titik metasentrumnya itu di bawah G, metasentrum di bawah G, dia terjadi momen yang searah sehingga bendanya tidak stabil. Jadi yang membedakan nanti adalah titik M, GB di sini. MGB, kayaknya di laporan praktikum juga ada ya istilah MGB kayak gitu. Oke, mungkin lebih gampangnya nanti kita cek di case-nya seperti apa ya. Tapi kurang lebih untuk membedakannya seperti itu. Jadi B aksen di sebelah kanan G, M-nya di atas G, berarti dia positif. Jadi yang apa istilahnya? Yang menjadi acuan yang G-nya ini. Jadi G ini B aksen di sini, M-nya di atasnya ini dia positif. Ini G, kemudian ini B aksen, kemudian ini M. Nah, berarti dia negatif, nggak stabil. Nah, bentuknya seperti ini kalau misalnya kita gambar ya, dia stabil areanya ini, yang nggak stabil dia areanya ini. Dengan cara yang sama, jadi yang M ini, ketika dia di bawah G, B aksen di kiri G, berarti dia tidak stabil. Kalau misalnya B aksennya di atas, B aksennya itu di kanan G, M-nya di atas G, berarti dia stabil atau positif kayak gitu. Oke, ini penjelasannya dengan terkait momen inersia. Kita coba contoh soalnya ya. Nah, perlu diingat nanti untuk mencari tinggi metasentrum, kan ini ya, tinggi metasentrum itu GM ini. G itu pusat berat, B pusat apung, M-nya titik metasentrum. Jadi GM ini, GM sama dengan BM dikurangi dengan BG. Titik metasentrum, tinggi metasentrum. Jadi nanti ketika kita analisis ada suatu case gitu ya,
keseimbangannya stabil jika nilai M positif dan keseimbangan labil jika M-nya negatif. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah ya untuk bedain dia stabil apa enggak. Kalau misalnya M-nya nanti positif, oh dia stabil. M-nya negatif, oh dia labil. Kemudian jika BG positif, jika G di atas B dan nilai BG negatif jika G di bawah B. Jadi jika G di bawah B, maka benda selalu seimbang stabil. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, untuk penjelasannya nanti, kita butuh momen inersia sama volume. Oke, let's see contohnya ya. Contoh dari keseimbangan benda terapung. Jadi kita diminta untuk menghitung tinggi metasentrum sama stabilitas benda. Kita pakai apa istilahnya, contoh soal yang masih sederhana aja. Maksudnya nggak terlalu rumit dulu aja. Jadi misalnya seperti ini. Silinder berdiameter 3 meter dan tinggi 3 meter terbuat dari bahan dan rapat relatif 0,8. Benda tersebut mengapung dalam air dengan sumbu vertikal. Kayak misalnya praktikum kemarin, kita pakai bayangin itu aja. Jadi misalnya kita punya silinder ya. Silinder kan seperti ini bentuknya. Ini kan diameter 3 meter, tinggi 3 meter. Rapat relatif 0,8. Jadi kita pertama kali kita nyari berat jenis dulu. Wait. S rapat relatif sama dengan berat jenis benda per berat jenis air. Gini kan, sama dengan 0,8. Kita punya berat jenis bendanya kan belum tahu ya. Berat jenis air adalah kita bisa pakai 1000. Sehingga berat jenis benda adalah 800. Kayak gini. Kemudian untuk nyari F, gaya gravitasi ya, berat benda. Berat benda kita punya Fg sama dengan 1/4 pi d kuadrat kali H kali gamma benda. Ini kan kalau kita lihat sini, ini kan luas alas ya. H kali gamma sama dengan luas kali tinggi kan volume. Sebenarnya caranya dari situ. Jadi mungkin kita bisa, wait, ada layar putih gak ya? Masih loading. Oke, jadi mungkin lebih gampang kita sketsa dulu yang bagian ini. Jadi kita punya silinder berdiameter 3 meter dan 3 meter. Jadi kalau kita gambar itu kayak gini. Jadi ini adalah air ya. Airnya ini adalah misalkan seperti ini. Kita punya diameternya 3 meter di sini. 3 meter. Kemudian tinggi 3 meter juga kan. Nah, kita belum tahu nih yang terendam itu berapa. Jadi nanti kita nyarinya dari sini. Jadi 1/4 pi d kuadrat. Jadi kayak apa ya, nyari volume silinder dikalikan berat jenisnya. Volumenya kan 1/4 pi d kuadrat dikali tinggi. Berarti kan 1/4 pi d-nya berapa? 3 kuadrat kali tinggi kali berat jenis 800. Kayak gini kan. Kemudian berat air ya. Berat air kita punya sama 1/4 pi d kuadrat dikali d dikali gamma berat jenis air. Jadi ini volume silinder yang tenggelam dikalikan berat jenis air. Volume dikalikan berat jenis. Berarti kan 1/4 pi 8 kuadrat kali d kali berat jenis air.
berat jenis air. Kayak gini. Jadi habis itu kita nyari D kan. Karena ini terapung kayak gitu. Jadi kita punya teorinya sama seperti yang sebelumnya. Teori di awal tadi FG sama dengan FB. Nah ini FG sama dengan FB untuk yang terapung dan melayang. FG sama dengan FB. FG sama dengan FB. Dengan FG tadi seperempat pi d kuadrat dikalikan H dikalikan berat jenis benda sama dengan seperempat pi d kuadrat dikalikan D berat jenis air. Ini kan kita coret, kita nyari D ini kan. Berarti D sama dengan berat jenis benda per berat jenis air dikalikan H. Hasilnya adalah 0,8 kali 3, 2,4 meter. Sehingga yang di sini yang terendam air itu 2,4. Yang nggak terendam 0,6. Oke, habis itu kita bikin kayak tadi ya, kita bikin titik G, titik B sama titik sumbunya. Jadi misalnya kita di sini ada, ini kan berat jenis, titik berat total ya, titik berat total. Ini kita pakai simbol G. Nah yang sini, ada warna lain nggak ya ini tadi? Nah sini, yang terendam di sini adalah B. Nah, biasanya titik sumbunya ini di sini, di tengah-tengah sini kita sebutnya pakai O. Pakai O di situ. Sehingga untuk titik berat yang OB, panjang OB ya, panjang OB, itu kan berarti setengah dari 2,4. Jadi titik berat yang terendam. Setengah kali 2,4, berarti kan 1,2. Yang OG kan berarti kan yang total kan, titik berat secara global yang total, yang nggak terendam, itu kan setengah dikalikan 3, 1,5. Kayak gini. Nyari BG sekarang. Kita nyari BG. BG sama dengan OG minus OB. Hasilnya adalah 0,3 meter. Oke, kita sampai situ. Itu sebenarnya udah dapat ini sih gaya yang bekerja ketika terapung. Oke, habis itu kita nyari momen inersia. Step selanjutnya. Step berapa ya? Step 5 ya. Bukan step 5. Step 5-nya tuh ini, nyari titik-titik ini ya. Kita gambar G, B, O, kita dapat seperti ini step ke-6. Momen inersia. Caranya sama kayak yang tadi, yang di awal. Cuman di sini kita kan momen inersia yang diambil itu momen inersia ini. Dasarnya ini loh. Dasarnya silinder. Jadi kalau misalnya kita tampak samping kan seperti ini, kotak gini kan. Jadi momen inersianya itu yang tampak bawah. Tampak bawah. Nah kalau silinder tadi ini kan tampak samping kan seperti ini. Kalau tampak bawah dia kan akan seperti ini kan. Nah ini momen inersia yang dicari itu yang tampak bawah, bukan yang tampak samping yang ini. Yang tampak bawah itu kan momen inersia ini ya, lingkaran. Jadi 1/4 pi kali d pangkat 4 kayak gini. 1/4 pi d pangkat 4 3 kali pangkat 4 sekitar 3,9761 meter pangkat 4 kayak gini. Kemudian yang ketujuh adalah volume air yang dipindahkan. Volume air yang dipindahkan adalah 1/4 pi d kuadrat dikalikan d tadi.
1/4 pi, G-nya adalah 3, G-nya 2,4, hasilnya 16,96 meter pangkat 3, kayak gini. Habis itu kita nyari metasentrum, titik metasentrum, BM. Rumusnya tadi ya, BM ini, inersia per volume. Inersia per volume. Inersianya adalah ini 3,97 bla 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 bla. Sekian. Volumenya adalah 16,96 bla 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 bla. Nah, hasilnya untuk BM-nya adalah 0,234 meter. Itu ketik ke-9, tinggi metasentrum ya. Tinggi metasentrum itu yang GM tadi adalah BM minus BG. GM, BM minus BG. GM-nya kita udah dapat, BG-nya kita udah dapat di sini. Berarti GM-nya adalah 0,234 minus 0,3. Hasilnya adalah minus 0,066 meter. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa M-nya itu di bawah pusat berat G. Sehingga kondisinya di sini adalah tidak stabil. Nggak seimbang, instabil. Jadi kalau misalnya kita gambar lagi, yang nggak stabil tadi kan kondisinya kan ini. Where is it? M-nya titik itu di bawah G. Di bawah G. Berarti kalau kita bisa gambar, berarti M-nya itu di bawah G. Mungkin di bagian sini kali ya, di bagian sini. Tapi dia juga ada keterangannya biaksan nggak ya? Di bawah G aja berarti. Misalnya sekitar sini misalnya. Void kasih warna yang beda. Oke, di sini misalnya. This M. Sehingga kesimpulannya seperti ini. Tinggi metasentrum itu sebesar ini, minus 0,066, bendanya tidak stabil. Like that. Jadi, step-stepnya kurang lebih seperti itu. Secara keseluruhan, soal-soal yang lain juga sama. Ada soal lain kayaknya. Nah, kayak gini, ini juga sama sebenarnya. Cuma ini kan dari balok. Kalau dari balok berarti kan bentuknya seperti ini ya. Kalau dari samping kan seperti ini. Kalau dari bawah kan seperti ini. Dia kotak doang. Yang pertama kita nyari rapat relatif, dapat berat jenis benda. Langkah 1. Langkah 2 kita nyari berat benda. Habis itu kita nyari berat air. Habis itu kita nyari ini, kedalaman yang terendam itu berapa. Habis itu kita nyari nilai OB, OG, sama BG. Jadi kita tentuin terlebih dahulu titik berat secara keseluruhan, titik G, titik B yang terendam, sama O-nya di bawah. Habis itu nilai OB berapa, OG berapa, kita nyari BG di sini. Dapat BG. Nextnya kita nyari moment inersia, kayak yang biasa tadi kita bahas, seperti apa. Nyari I. Nah, kita sebenarnya perlu nyarinya IX sama IY sih sebenarnya. Ini kayak cuma satu, karena lingkaran kan IX IY-nya kurang lebih sama. Kalau misalnya nanti kotak bentuknya, atau segitiga, atau benda komposit, kita perlu cek IX sama IY-nya. Kemudian yang ke-7 adalah volume air yang dipindahkan, 1/4 pi d kuadrat kali D. Ini yang terendam tadi ya, yang terendam. Kita dapat BM. BM adalah inersia per volume air yang dipindahkan. Dapat sekian. Baru nyari tinggi metasentrum. GM, BM minus BG. BM kita dapat, BG kita dapat. BM dari sini, BG dari sini. Dapat sekian. Dapat hasilnya minus 0,066. Berarti dia negatif kan? Negatif, tidak stabil atau labil. Tidak stabil. Berarti kalau misalnya kita gambar lagi titik M-nya kurang lebih di sini, di bawah G.
sebesar 0,066. Walaupun itu kecil banget sih sebenarnya. Cuman karena itu masih tetap di bawah G, dia tetap nggak stabil kayak gitu. Any questions terkait keseimbangan benda terapung? Kalau misalnya soal yang ini, yang kedua ya, tentang benda terapung, ini sebenarnya sama, stepnya kayak tadi. Yang membedakan cuman bentuk badannya aja sebenarnya. Tapak samping seperti ini, nah tapak bawahnya seperti ini. Jadi kayak tadi sih sebenarnya nyari titik berat mengenai inersia kayak gitu. Nanti yang ditanyakan adalah tinggi metasentrum sama stabilitas benda. Sehingga nanti kurang lebih bentuknya kayak ini sebenarnya hasil akhirnya. Tinggi metasentrumnya berapa, dia stabil apa enggak kayak gitu. Baru kita tentuin M-nya di mana. It's like that. Oke, perlu diingat ya tadi yang inersia ini yang dipakai adalah tampak bawahnya, bukan tampak samping. Jadi kalau tampak samping kan seperti kotak gini kan, padahal dia silinder. Dimana tampak bawahnya itu inersianya adalah lingkaran. Kayak gitu. Oke, ini questions terkait keseimbangan benda terapung. Kurang lebih sih stepnya gitu aja sebenarnya teorinya. Jadi kalau kalian compare dengan yang di praktikum kurang lebih sebenarnya sama sih.